Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang etika profesional dan tanggung jawab hukum auditor. Yang pertama yaitu segi-segi etika dan moral ditinjau dari sudut pandang umum maupun profesi. Jadi auditor adalah seseorang yang memiliki keahlian dan pelatihan yang cukup di bidang audit. Profesi akuntansi yaitu suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian dan pelatihan di bidang akuntansi serta mengikuti perkembangan bisnis, profesinya, memahami, mempelajari dan menerapkan prinsip akuntansi dan standar auditing yang diterapkan IAI. Sedangkan etika profesi yaitu studi tentang benar dan salah atau baik dan buruk yang berkaitan dengan perilaku orang dalam menjalankan profesinya. Karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang profesional akuntan sektor publik yaitu yang pertama, penguasaan keahlian intelektual. Yang kedua, kesediaan melakukan tugas untuk masyarakat. Yang ketiga, berpandangan objektif. Yang keempat, menyediakan pelayanan standar pelaksanaan tugas dan kinerja yang tinggi. Materi yang kedua yaitu kode etik akuntan serta pelaksanaannya, yang terdiri dari yang pertama tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, keempat objektivitas, kelima kompetisi dan kehati-hatian profesional, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku dan profesional, yang kedelapan standar teknis. Ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum sehubungan dengan pekerjaan auditor. Auditor memiliki tanggung jawab yaitu tanggung jawab terhadap opini yang diberikan, tanggung jawab terhadap profesi, tanggung jawab terhadap klien, tanggung jawab terhadap pihak ketiga, tanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kecurangan yang tidak ditemukan. Kemudian ada kewajiban hukum bagi auditor. Yang pertama ada kewajiban kepada klien, kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban perdata, kewajiban kriminal. Pelanggaran etika profesi yang pertama yaitu pelanggaran publisitas seperti penawaran jasa tanpa permintaan, pelanggaran objektivitas opini seperti mengecilkan penghasilan, pelanggaran independen seorang internal auditor holding yaitu mempunyai KAP yang memeriksa perusahaan anak holding tersebut. Ada pelanggaran hubungan administrasi dengan teman seprofesi, perubahan opini akuntan tanpa pendukung yang kuat. Yang keempat ada etika akuntan manajemen. Yang pertama ada kompetensi yaitu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan secara berkesinambungan, melakukan tanggung jawab profesional sesuai dengan peraturan dan standar teknis, menyiapkan laporan dan rekomendasi yang jelas serta lengkap setelah melakukan analisis yang memadai atas informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Kerahasiaan yaitu tidak mengungkapkan informasi rahasia dalam pelaksanaan pekerjaan kecuali diizinkan atau diwajibkan secara hukum, memberitahu bawahan secara memadai tentang kerahasiaan informasi dalam pekerjaan dan mengawasi kegiatan mereka untuk menjamin kerahasiaan, mencegah pemanfaatan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan pekerjaan untuk memperoleh keuntungan yang etis dan legal baik untuk pribadi atau melalui pihak ketiga. Kemudian ada integritas, yaitu menghindari konflik kepentingan baik yang nyata maupun yang terlihat dan menasihati seluruh pihak tentang kemungkinan adanya konflik kepentingan. Mencegah dari melibatkan diri dalam kegiatan di mana kemampuan mereka melaksanakan kewajiban secara etis disangsikan. Menolak segala hadiah, pertolongan, atau fasilitas yang dapat mempengaruhi tindakan mereka. Mencegah keterlibatan secara aktif maupun pasif dalam kegiatan yang dapat mengganggu perusahaan dalam mencapai tujuan yang etis dan sah. Objektivitas yaitu mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif, mengungkapkan secara penuh seluruh informasi yang relevan atas laporan, komentar, dan rekomendasi yang dapat mempengaruhi pemahaman penggunanya. Saya akan menjelaskan tentang resolution of ethical conflict. Jika suatu kebijakan yang ada itu tidak bisa menyelesaikan konflik etika, maka seorang akuntan manajemen itu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendiskusikan dengan immediate supervisor. Kecuali immediate supervisornya itu terlibat, maka harus didiskusikan dengan manajemen yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu jika keputusan yang diambil itu tidak memuaskan, maka masalah harus diberikan kepada manajemen yang lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah jika immediate supervisornya adalah seorang CEO atau setingkatnya, maka yang berwenang untuk melakukan review adalah komite audit, komite eksekutif, dewan komisaris, dan juga dewan perwalian. Yang selanjutnya, kecuali diwajibkan hukum, maka tidak pantas untuk mengkomunikasikannya dengan pihak lain yang tidak dipekerjakan. Dan yang terakhir yaitu berkonsultasi dengan pengacara perusahaan tentang hak dan juga kewajiban terkait konflik etika yang terjadi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum.